Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tuhan sayang pada saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah yang sanggup Allah kerjakan. Dalam kehidupan kita ada tangan Allah yang sanggup melindungi dan membawa engkau penuh kemenangan. Kita masuk dalam firman. Sebelum masuk dalam firman, kita doa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang luar biasa. Mereka yang sedang punya masalah, mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah masalah luar biasa. Kami percaya Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami percayakan seluruhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja selalu luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita belajar di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita kupas satu persatu. Firman Tuhan judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Kalau kita lihat, janda ini dikatakan hambamu ini takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut Tuhan, Daud juga berkata tidak pernah melihat anaknya sampai meminta-minta roti. Karena apa? Karena dia itu takut kepada Tuhan. Tapi dalam ceritanya ini berbeda. Janda ini punya hutang begitu banyak, akhirnya anaknya mau dijadikan budak. Kedua anaknya mau dijadikan budak. Dengan kata lain utangnya begitu banyak. Kalau menjadi budak kan satu bisa. Tapi ini kok keduanya, berarti hutangnya begitu banyak. Dia hutang ke kanan kiri, tidak pernah bayar. Nagih dibayar cuma janji-janji, tapi dia tidak pernah bisa bayar. Itu kelihatannya dia takut akan Tuhan, tapi di dalam dirinya ada kekurangan, yaitu dia hutang ke kanan kiri. Dia tidak berusaha untuk bayar, dia tidak berpikir untuk mau bayar, yang penting hutang. Hutangnya menumpuk, bunga menumpuk, akhirnya dia tidak bisa membayarnya. Akibatnya kedua anaknya mau dijadikan budak. Mau tidak mau dia lari kepada Elisa. Dia berkata kepada Elisa, "Apa yang dapatku berbuat?" Dia berkata kepada Elisa, dan Elisa berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan ini, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Dengan kata lain Elisa tanya, "Di tempatmu itu ada apa? Apa yang kamu punya?" Dia bilang, "Tidak punya apa-apa, Pak Elisa." "Kalau kursi, meja punya enggak?" Dia bilang tidak punya apa-apa. "Kalau ranjang, tidak punya." Kemungkinan barang-barangnya itu untuk bayar hutang. Dijual semuanya satu persatu untuk bayar hutang, sehingga dia tidur di lantai. Kalau ditanyai tikar ada enggak? Tidak punya. "Terus kamu punya apa? Gelas, piring, sendok?" Dia bilang tidak punya. Kenapa? Karena barang-barang itu sudah disita, sudah dilego untuk buat dia bayar hutang dan untuk mereka makan. "Lalu kamu punya apa?" Kemungkinan dia janda ini makan dari orang lain yang memberi makan. Jadi kalau tidak ada yang memberi makan, ya tidak makan. Akhirnya janda ini mengalami begitu banyak hutang, dan penagih hutang itu mengambil anaknya untuk dijadikan budak. Dia setiap hari berpikir, dia setiap hari nangis, setiap hari menderita. Dia merasa kok menderita ya, aku ini istri seorang hamba Tuhan kok menderita. Kenapa jalan kok menderita? Karena jalannya sudah salah. Dia hutang tapi tidak pemasukan dan pengeluarannya tidak seimbang. Banyak dalam kehidupan kita untuk pamer, untuk apa, jadi kita hutang kanan kiri, tapi pemasukan kita tidak imbang dengan pengeluaran kita. Akhirnya hamba Tuhan
perempuan itu berkata, hamba ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Minyaknya pasti bukan minyak yang mahal, pasti minyak biasa. Tidak, bukan minyak yang luar biasa yang mahal, pasti minyak yang murahan. Yang dia punya cuma minyak murahan karena dia miskin, tidak punya apa-apa. Tapi Elia berkata, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, kamu carilah bejana sebanyak mungkin. Tapi janda ini punya dilema. Karena dia hutangnya begitu banyak di kanan kiri, otomatis bagaimana dia bisa pinjam bejana ke orang-orang. Orang lain pasti berpikir, kalau kamu pinjam bejana di tempat saya, pasti tidak akan kembali. Bejana itu pasti kamu jual. Tetangga-tetangga pasti berpikir demikian. Tapi Tuhan buat mujizat. Tetangga-tetangganya bisa meminjamkan bejana-bejana dalam ukuran yang besar. Bukan ukuran yang kecil, tapi ukuran besar. Ukuran yang besar-besar yang kalau dijual dengan nominal, bisa dijual dengan nominal harga yang cukup tinggi. Tapi tetangga itu mau meminjamkan kepada janda itu. Dia tidak berpikir kalau janda itu pinjam nanti tidak dikembalikan, malah dijual. Janda ini juga tidak komentar kepada Elisa. Mana mungkin tetangga mau minjemkan bejana itu. Dia tidak komentar karena satu hal dia tahu. Elisa hamba Tuhan. Selama hidupnya dia lihat hamba Tuhan ini tidak pernah kekurangan makan. Dan Tuhan buat mujizat dalam kehidupan dia. Dia lihat dia itu adalah murid dari Elia yang melakukan segala mujizat dan tidak pernah kekurangan hidupnya dia. Maka dia melakukan dengan iman. Kemudian masuklah, di ayat berikutnya dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Dia melangkah dengan iman. Di dalam keterpurukan, di dalam kelemahannya, di dalam kekurangan dia, di dalam kelemahan yang dia merasa tidak ada jalan keluar. Dia melangkah, saudara. Dikatakan pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Itu yang luar biasa. Perempuan ini yang dia lakukan pergi. Dia tidak komentar, tidak berkata, oh mana mungkin bejana itu disediakan, bagaimana bisa tetangga mau meminjamkan bejana itu. Saya utangnya banyak, Pak. Utang saya banyak di mana-mana, termasuk orangnya saya mau pinjam bejana itu ya saya utangi semua, Pak. Bagaimana mungkin? Tapi perempuan itu melangkah dengan iman. Dia pergi, dia meminjam, anak-anaknya juga meminjam semua bejana-bejana itu, bejana yang begitu besar-besar. Dia angkat, perempuan ini yang namanya perempuan mengangkat bejana. Saudara bayangin kalau dia itu yang tidak punya apa-apa, pasti badannya begitu kurus, anak-anaknya juga akan kurus semua karena kekurangan makan. Mereka pasti kurus-kurus, tapi mereka mengangkat bejana-bejana yang begitu besar. Dia bisa, saudara. Dia melangkah dengan iman, kemudian dia tuang semuanya tuh di dalam bejana-bejana itu, dan buli-buli minyak yang kecil itu tidak pernah habis. Dan Tuhan buat mujizat, minyak yang murahan itu memenuhi seluruh bejana itu, dan Tuhan pasti ubah minyak yang murahan itu menjadi minyak yang punya kualitas yang besar. Kenapa? Karena hutangnya begitu banyak. Kalau minyak murahan dijual tetap tidak mampu membayar hutang-hutang dia. Karena dia itu nominalnya cukup besar. Karena anaknya dihitung menjadi budak. Kalau budak berarti hutangnya cukup besar. Nominal budak kalau masih muda pasti nominalnya cukup tinggi. Demikian juga kalau Tuhan ubah
Kalau Tuhan tolong, Tuhan bisa ubah segala sesuatunya menjadi sangat baik, sangat indah. Tuhan bisa sanggup. Yang ada yang kamu punya apa? Mungkin tidak berharga, tidak bernilai. Tapi Tuhan sanggup. Saat saudara melangkah dan menuangkan seperti janda ini, menuangkan dengan iman, maka air bejana-bejana yang kosong itu penuh dengan minyak. Dan minyak itu punya kualitas yang tinggi. Dikatakan berikutnya di ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Satu buli minyak yang kecil bisa memenuhi banyak bejana yang besar dengan minyak yang punya kualitas tinggi. Itulah pekerjaan Allah. Sama seperti Yesus melakukannya, air menjadi anggur. Bukan air saja yang menjadi anggur. Air menjadi anggur itu sudah luar biasa. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, anggur yang berkualitas nomor 1, yang terbaik. Itu bukan luar biasa saja, amat sangat luar biasa. Ini juga Tuhan Yesus lakukan. Allah lakukan kepada janda ini. Minyak ini menjadi bukan sekedar minyak yang murahan, tapi menjadi minyak yang amat sangat luar biasa. Minyak yang diisi ke bejana sampai penuh itu sudah luar biasa. Apalagi minyak yang punya kualitas yang cukup bagus, itu amat sangat luar biasa. Apa yang dilakukan janda ini? Ini yang menarik di ayat 7. Dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dia pergi ke abdi Allah. Dia bukan langsung menjual. Kalau dia lihat semuanya nominal yang cukup besar, tapi dia yang dilakukan apa? Cari Tuhan dulu. Dia datang ke abdi Allah. Dia ingin tahu apa yang Tuhan mau untuk dia. Kadang kita saat Tuhan memberkati kita dengan limpah, kita sudah berpikir harus beli ini. Tapi perempuan ini tidak. Dia datang kepada abdi Allah. Dia mau tanya apa yang Tuhan mau untuk dia. Hari ini kemudian abdi Allah itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah utangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Hari itu Tuhan pulihkan semua kehidupan dia. Hari ini Tuhan juga sanggup pulihkan pada kehidupan saudara. Yang penting saudara harus belajar tanya, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu? Tuhan bisa ubah buli-buli minyak yang tidak bernilai itu. Tuhan sanggup mengubah yang buli-buli minyak yang nominalnya begitu murahan. Tuhan ubah jadi memenuhi satu bejana-bejana yang penuh. Dan mengubah minyak itu menjadi minyak yang berkualitas. Hari ini Tuhan sanggup mengubah hidupmu menjadi orang yang berkualitas. Engkau yang penuh dengan kekurangan, engkau yang penuh dengan kelemahan, Tuhan sanggup penuhi segala kelemahanmu. Tuhan sanggup memulihkan segala kelemahanmu. Dan engkau menjadi orang yang punya kualitas yang tinggi. Saat Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Musa berkata, aku cuma punya tongkat Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang bisa kamu punya? Dia punya tongkat. Tuhan pakai tongkat itu untuk memukul batu, untuk memukul air. Maka air itu terbelah jadi 2. Dia untuk memukul semuanya. Waktu tongkatnya diangkat dalam peperangan, Yosua menang. Dalam segala sesuatu tongkat itu Tuhan pakai. Apa yang kamu punya Tuhan akan pakai. Dalam segala kelemahanmu, engkau berkata, aku tidak punya apa-apa Tuhan, banyak kelemahanku. Ya, Tuhan bisa pakai engkau. Saat ini maukah engkau punya iman dan melangkah? Perempuan ini dalam segala saat dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Elisa. Hari ini apakah engkau mau datang kepada Tuhan? Tanya Tuhan, Tuhan, aku banyak kekurangan, aku mau diubahkan. Hari ini Tuhan mau ubah minyak seorang janda yang buli, cuma minyak yang tidak berkualitas, punya kualitas. Dan hari ini engkau menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah. Saat engkau mau dipakai oleh Tuhan.
saat engkau mau dijamah dan engkau mengalami pemulihan. Tuhan memberkati saudara dan jadikan engkau seorang pemenang di dalam segala sesuatu. Haleluya. Kita doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang luar biasa. Jamah kami, jamah kehidupan kami. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tanganmu. Tuhan, kami tahu setiap permasalahan yang terjadi, pengeboman sampai terjadi kilangan minyak yang meledak. Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa dalam segala sesuatunya. Kami bawa seluruhnya di dalam nama-Mu ya Bapa. Engkau yang peduli, Engkau yang menjamah kami, dan Engkau yang mengerti dalam segala sesuatunya. Haleluya, haleluya. Amin.